Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Sufrullah, mahasiswa Universitas Wiranegara Pasuruan. Ya. Di sini saya akan sedikit wawancara dengan Gusmu mengenai pengobatan alternatif yang mungkin baru-baru viral di Pasuruan. Iya, Dek. Saya sendiri Gusmu. Mungkin saya sedikit bertanya untuk pertanyaan pertama, mungkin sejak kapan kan ini dibuka? Oh ya, kalau pengobatannya sudah mulai tahun 2000, tapi ada di Kalimantan. Itu kalau di Pasuruan masih 2 tahun ini, kurang Jadi, lebih 2 tahun ini. Gus sendiri asalnya tuh dari Kalimantan apa asli Pasuruan? Saya asli Pasuruan, hijrah ke Kalimantan Barat itu tahun 2000. Habis itu ke Kalimantan Barat, di sana langsung buka praktek ya pengobatan seperti ini. Seperti itu. Untuk satu hari Gus bisa menangani berapa pasien? Kalau dulu itu tidak ditentukan ya, kadang-kadang ada 15, ada 40, ada 5, kadang-kadang ya tidak ada. Kalau sekarang saya memang udah tak siapkan untuk 70 sampai 80 pasien per hari. Kalau 100 nggak mampu saya. Itu selama satu hari? Satu hari ya 70. Satu hari mulai jam 9 pagi sampai kadang-kadang jam 9 malam baru selesai. Untuk penanganan sendiri kan di sini ada katanya pengobatan medis sama non medis. Mungkin bisa diberikan contoh sedikit yang medis bagaimana? Yang medis itu ya ada kanker payudara, kanker servis, kayak pasien yang baru datang itu kan kanker servis. Ada yang jantung, ada yang kanker otak, ada yang liver, ada yang asam urat, kolesterol, macam-macam lah gitu. Kalau non medis ya satu biasa kena santet, kena tenung, kena sihir, gitu, kena pelet gitu. Yang non medis itu ada 2, Dik. Non medis itu dibuat oleh manusia melalui setan atau jin, itu namanya santet atau tenung atau sihir. Medis yang biasa kesurupan itu alam gitu. Jadi tanpa disuruh manusia, memang jinnya sendiri masuk ke tubuhnya orang itu gitu, yang kena itu gitu. Jadi sebetulnya kalau yang dinamakan non medis itu ada 2 macam. Itu, Dek. Mungkin tantangan Gus sendiri dalam pengobatan entah medis maupun non medis itu seperti apa, Gus? Nggak ada tantangannya gitu. Cuman saya paling suka mengobati yang non medis. Karena saya makanya dijuluki Gusmu Bolo Sewu, karena katanya yang berobat ke Gusmu itu sering lihat Gusmu di sana gitu. Nah, terus sering kali juga anak yang namanya Ika itu, gemuk orang anaknya itu kesurupan gitu. Hai, kamu jangan nantang saya karena kamu jadi banyak gitu. Jadi Gusmu itu kan satu, kok kata dilihat yang kena jin itu tadi, saya itu banyak katanya gitu. Makanya akhirnya lama-lama saya dijuluki Gusmu Bolo Sewu gitu. Karena orang untuk dukun-dukun santet itu juga gitu. Gusmu itu lo sudah tak bunuh, tapi kok tidak mati gitu. Gusmu itu lo sudah saya serang, tapi kok tidak sakit gitu. Nah, makanya dijuluki Gusmu itu Bolo Sewu gitu. Seperti itu sih. Untuk apa ya, pengobatan ini entah Gus belajar dari siapa apa? Oh ya, itu turun nanti dari leluhur saya, dari buyut saya, dari datuk saya sampai ke mbah saya, terus alhamdulillah ke saya. Di sini kan ada banyak seperti pisang, telur, Iya. sama air mineral. Itu kegunaannya untuk apa, Gus? Ya kalau telur ini ada, telur ini intinya untuk penyakit-penyakit yang ganas ya, semacam kanker payudara, kanker servis yang ganas-ganas, dan juga untuk penyakit yang non medis. Jadi memang kalau non medis dan medis itu tak anjurkan pakai telur. Nah, untuk pisang, jadi setelah udah diobati, dia kan kesakitan, kepanasan. Tangan saya kan mengandung panas gitu kan. Yang tak sentuh itu kan panas gitu. Makanya langsung udah itu tak kasih minum lagi, terus makan pisang. Ya intinya biar lega gitu lah gitu. Biar agak enak gitu. Habis kesakitan lalu makan pisang gitu. Dan pisangnya juga di asma gitu.
di asma saya doakan murah rezeki, panjang umur gitu, barokah gitu, seperti itu deh. Yang menjadi motivasi Gus membuka pengobatan ini apa, Gus? Saya mempunyai nalar ya, ini pribadi saya sendiri, saya hanya ingin masuk surga aja gitu. Jadi saya membuka pengobatan ini, saya ingin menolong banyak orang, dan saya nantinya di akhir cerita kehidupan saya di dunia, saya masuk surga gitu aja. Itu aja cita-citanya saya. Tidak ada saya membuka praktek ini untuk kaya, untuk saya banyak harta, banyak duit. Tidak ada, ya rumahnya ya kecil ini sudah sederhana sekali karena tanpa uang gitu deh. Oh, jadi pengobatan di sini gratis apa seikhlas? Apa ditarget? Enggak gratis gitu. Oh, jadi seikhlas dari yang mau berobat bisa? Iya, seikhlasnya, tapi saya tidak terima uang gitu. Kalau ada pasien bawa rokok, bawa gula, bawa micin, bawa sayur, ya saya terima. Tapi kalau uang saya tolak gitu. Gitu. Secara tidak langsungnya pokoknya saya tidak mau gitu. Apakah itu mungkin pantangan dari... Bukan pantangan, karena memang gini. Saya kalau pakai uang berarti nanti orang-orang ini mungkin tidak mendoakan saya. Sama seperti dokter kan, semua kan pernah berobat ke dokter, disuntik atau diinfus, setelah sembuh, ya Allah muliakanlah dokter itu, murahkan rezeki, sehatkan. Tidak mungkin karena dia sudah dibayar. Itu nalar pikir saya. Kalau saya tidak dibayar, otomatis orang-orang itu mendoakan saya gitu. Mendoakan saya, ya Allah Gusmu ini muliakan, panjangkan umurnya, sehatkan biar banyak membantu orang gitu. Jadi di sini Gus sendiri tidak mau menerima uang, Gus? Tidak mau, mulai tahun 2000 tidak mau gitu. Dan kecuali pasien itu kan ada tanpa sepengetahuan Gusmu ngasih anak saya 50.000, itu ya saya tidak tahu, itu rezekinya anak saya, bukan rezeki saya. Itu pun jarang gitu. Jarang sekali, mungkin 1 bulan pun kadang-kadang ya ada 1, kadang-kadang tidak ada gitu. Jadi jarang sekali gitu. Jadi intinya bukan untuk saya kaya. Intinya saya membuka praktek ini untuk saya masuk surga, anak-anak saya, istri saya semuanya masuk surga. Intinya saya mengejar prestasi akhirat. Iya, seperti itu sih. Kan di sini katanya ada apa seperti pengobatan medis dan non medis. Itu ada beberapa tahap mungkin yang untuk apa? Medis berapa? Iya. Jadi itu gini, maksudnya adik kan untuk berapa kali pengobatan, yang medis, yang non medis kan gitu. Kalau medis langsung sembuh di sini deh. Kalau non medis, melalui media seperti ini. iya melalui media ini langsung sembuh di sini. Kalau santetnya atau tenung atau sihirnya itu lebih kuat, ya paling 3 kali gitu. 3 kali perobatan, insya Allah bisa. Langsung selesai sudah. Itu saya yakin sekali karena tidak pernah saya mengobati yang non medis gagal, tidak pernah. Tapi kalau non medis yang ganas-ganas itu ya ada yang sampai 5 kali, 7 kali, ada yang sekali, ada yang 2 kali. Ya lihat juga gitu penyakitnya gitu. Semua kan yang menyembuhkan kan Allah gitu. Semua hanya pelantara, hanya menyampaikan terhadap Allah gitu. Seperti itu aja sih. Kan gini Gus ya, kalau katanya misalnya kita mau nyembuhin orang yang kena santet, apakah seperti Gusmu pernah diserang? Oh iya, bagus sekali. Katanya gitu Gus. Iya, bagus sekali pertanyaannya sampean. Sering sekali Gusmu diserang. Bahkan pernah sampai bukan pernah, sering waktu mengobati diserang secara langsung sering. Cuman tidak saya rasakan gitu. Itu kayak ditusuk jarum di sini kan langsung gitu saya terkejut gitu. Tapi habis itu apa ini gitu. Apa ini tak abaikan gitu. Terus waktu itu pernah ada di YouTube juga, itu waktu mengobati anak malang jual bakso. Itu baksonya udah nggak laris, disantet juga gitu. Sampai waktu saya pengobatan gini tuh ada bayangan hitam yang masuk ke dalam tubuh saya langsung kembali gitu, mental. Jadi dari laki-laki itu keluar sini langsung masuk mental, jadi keluar ke saya mental lagi gitu. Ada itu di YouTube ada. Jadi Gus sendiri sering diserang Gus ya kalau pengobatan secara medis seperti santet gitu. Iya, sering sekali, tapi ya saya abaikan lah gitu. Sampai pernah nyerang juga nabur tanah kuburan di depan rumah situ gitu. Pas di depannya Gusmu. Jadi Gusmu olahraga pagi-pagi,
olahraga pagi-pagi, habis itu kok terasa nggak enak sekali badannya Gusmu kan, nggak enak sekali, langsung pulang. Pas pulang itu kayak nggak mau nyampe rumah gitu, kayak mau pingsan di jalan. Pas tiba-tiba belok rumah ini, mau masuk rumah sini, di depan rumahnya Gusmu ada orang yang bawa motor Grand bersama istrinya. Pas di depannya Gusmu gitu. Pas di depan rumah langsung ditabur dulu gitu. Tanah kuburannya sama bunga-bunganya. Tak panggil semua. Anak saya, istri saya tak panggil, tak suruh lihat, tetangga semua. Langsung dilihat di video sama Gusmu, kurang tanahnya, kuburannya aja dipindah di depan rumah. Gusmu ndak akan mati dari santet, gitu saya bilang. Seperti itu, Dik. Kan selain pengobatan Gus ya, mungkin di sini ada yang kesini entah mau berguru apa gimana. Banyak sekali gitu. Jadi Gusmu, makanya Gusmu Bolo Sewu itu julukan nama saya. Kalau YouTube saya kan Gusmu Alternatif Spiritual gitu. Banyak sekali santri saya, banyak sekali. Ya ingin pengobatan, ya ingin punya ilmu ini, yang buka aura, yang nyalon kepala desa, nyalon gubernur, nyalon bupati, wali kota, jadi polisi, tentara, banyak sekali, PNS, banyak sekali gitu. DPR itu banyak sekali, wali mantan Jogja, Pasuruan, itu biasa gitu. Berarti pasien bukan asli dari Pasuruan Gus ya, dari beberapa daerah luar Pasuruan. Iya, banyak, dari Riau, dari Bali, dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, semuanya ada. Dari Sulawesi, dari Balikpapan ya, kemarin itu ada pasien dari Balikpapan 3 orang. Iya, yang katanya istri Gus dari Kalimantan. Iya, iya. Kalau misalkan jauh-jauh gitu Gus, itu kebanyakan biasanya penyakitnya itu seperti apa Gus? Sama, waktu itu yang pertama kali dari Medan itu non medis. Itu istrinya mau berobat ke Buningsi Tambi kan. Habis itu di situ karena antri, akhirnya sama yang punya mobil itu, sopirnya itu diantar ke sini gitu. Alhamdulillah langsung sembuh di sini. Orang Medan itu non medis. Yang dari Riau medis, kanker payudara. Dari Bali itu non medis. Yang punya aplikasi TikTok itu. Oh, jadi Gus punya aplikasi TikTok. Mungkin bisa disampaikan biar orang-orang bisa mengerti tentang pengobatan ini. Iya, di TikTok ada, di YouTube ada. Di TikTok Gusmu 24 ya. Gusmu 24, kalau yang di YouTube Gusmu Alternatif Spiritual. Maksudnya Gusmu tadi itu yang punya TikTok itu pasien saya gitu. Yang punya satelitnya orang Vietnam, yang mengelola di Indonesia itu pasien saya. Kantornya di Jakarta, di Surabaya, di Bali. Mungkin untuk buka liburnya pengobatan ini. Bukanya saya pokoknya full dari jam 9 sampai selesai, kadang jam 6 sore, kadang jam 8, jam 10, jam 9 malam, seperti itu. Semua harinya yang selalu buka. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu buka, Jumat libur. Begitu deh. Untuk nama Gus sendiri akan tadi ada nama Gusmu Bolo Sewu. Iya. Itu nama julukan dari pasien apa entah dari siapa atau guru? Nah, itu bagus sekali pertanyaan kamu, Dik. Itu ada 2, Dik. Yang pertama dari pasien, yang kedua memang guru saya menyampaikan kamu bukan sendirian. Dari ibu saya juga gitu, kamu bukan sendirian, kamu banyak pengawalnya, seperti itu, Dik. Makanya akhirnya dijuluki Gusmu Bolo Sewu, dan kebetulan umi saya memberi saya ilmu itu mengenai Bolo Sewu. Jadi umi saya sekarang almarhum, Umi Haja Yatimah, itu memberi ilmu Bolo Sewu terhadap saya. Awalnya saya tidak percaya, yaitu saya percaya saat mengobati pasien yang kena jin, kok tiba-tiba pasien itu tadi ngomong, kamu jangan mentang-mentang jadi banyak. Bilang gitu. Loh, jadi banyak, itu saya. Itu kemungkinan jinnya yang bilang gitu? Iya, kan dia yang lihat gitu. Nah, akhirnya saya semangat untuk mengamalkan itu terus gitu.
karena fakta gitu. Oh berarti bener fakta gitu. Akhirnya saya amalkan terus ilmu dari umi saya itu. Nah, itu disuruh mengamalkan bolosewu gitu. Oh berarti bolosewu berarti saya itu banyak ya. Gitu. Memiliki banyak apa istilahnya hodam gitu guys. Iya betul, hodamnya banyak. Tapi katanya sama dengan saya hodamnya. Kayak gue sedikit bertanya Gus ya tentang keris-keris yang ada di sini itu Iya. gue sendiri hasil Iya. apa ya mungkin beli apa dapat dari mana? Oh iya, jadi kalau keris-keris ini ada yang dari leluhur warisan kayak tombak-tombak itu dari leluhur, keris juga di lemari di kamar itu juga ada yang dari leluhur, ada yang gue sendiri dari teman sama sharing, ada gue sendiri narik seperti itu deh. Dan keris ini ya sebenarnya hanya untuk koleksi saja gitu, membudayakan, gitu, melestarikan budaya Indonesia yang khususnya di tanah Jawa gitu. Karena kalau tidak dilestarikan kan punah akhirnya gitu. Kan katanya biasanya sering keris yang ada isi-isinya gitu. Iya, semuanya ada isinya gitu. Kalau yang di sini nih. iya ada isinya Semua ada semuanya, iya, ada isinya semuanya. Jadi bukan keris mainan seperti itu. Kalau kan ini kan kayu-kayunya banyak yang baru karena kan tidak mungkin dari tahun ratusan tahun kayunya tidak keropos itu kan tidak mungkin gitu. Nah, jadi keropos makanya diganti yang baru. Tapi kalau besinya ya harus jelek-jelek gitu. Sedikit bertanya Gus, apa Iya. Gus sendiri bisa melihat? Ya seperti ya bisa kalau tidak bisa. Enggak, maksudnya melihat apa? Seperti yang kasat mata gitu. Iya bisa. Lah kalau tidak bisa melihat, ndak ada dulu kan spiritual gitu. Makanya saya ada gelar spiritual karena saya mempunyai nalar dan indera keenam yang insya Allah jarang dimiliki oleh orang lain seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih Gus waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.